Mengapa Tuhan yang penuh kasih dan yang penuh kuasa membenarkan perkara buruk seperti penderitaan, kejahatan, dan ketidakadilan berlaku di dunia ini? Ini merupakan soalan yang sangat besar, dan untuk mencari jawabannya, kita perlu memahami dengan lebih dalam karakter dan sifat Tuhan serta undang-undang yang mengatur kerajaannya seperti yang dijelaskan dalam Alkitab. Pertama sekali, Alkitab mengesahkan bahwa Tuhan memang sangat berkuasa dan penuh kasih. Mazmur 145 ayat 17 memberitahu kita bahwa Tuhan adalah adil dalam segala jalannya dan setia dalam segala perbuatannya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 juga menyatakan Tuhan adalah kasih. Barang sesiapa yang hidup dalam kasih, hidup dalam Tuhan, dan Tuhan dalam dia. Ayat-ayat tadi tersebut mengungkapkan sikap Tuhan atau sifat Tuhan yang sangat sempurna, yang meliputi keadilan, kuasa yang mutlak, dan kasih yang tidak terbatas. Tetapi, kamu mungkin juga bertanya, sekiranya Tuhan sangat mengasihi kita, mengapakah masih berlaku perkara yang buruk? Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia memberi mereka sesuatu yang sangat istimewa, yang dinamakan kebebasan di dalam memilih. Ini bermaksud bahwa Tuhan membenarkan kita membuat pilihan kita sendiri. Kita boleh memilih untuk melakukan perkara yang baik atau perkara yang buruk. Dalam Ulangan 30 ayat 19, Israel diberikan kebebasan untuk memilih. Dikatakan di sini, hari ini aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu bahwa aku telah meletakkan di hadapan kamu kehidupan atau kematian, berkat dan kutukan. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ayat ini menunjukkan dorongan Tuhan kepada manusia untuk membuat keputusan yang tepat, tetapi pada masa yang sama juga menghargai kebebasan mereka untuk memilih di antara kebaikan ataupun kejahatan. Hadiah kebebasan ini adalah ungkapan kasih Tuhan, tetapi juga membolehkan kemungkinan kejahatan untuk berlaku apabila manusia memilih tindakan yang tidak sejalan dengan kehendaknya. Mungkin ada lagi yang bertanya, jika Tuhan mengetahui segala-galanya, bagaimana mungkin kita benar-benar memiliki kebebasan untuk memilih? Kan? Alkitab mengajarkan bahwa pengetahuan Tuhan tentang masa depan tidak mengganggu kemampuan kita untuk memilih. Tuhan mengetahui pilihan-pilihan yang kita buat, tetapi Dia tidak akan memaksa kita untuk memilih. Kita ambil contoh Yudas. Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya dan bahkan berkata dalam Yohanes 6 ayat 70, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Walaupun Yesus mengetahui semua ini, Dia tidak memaksa Yudas untuk mengkhianatinya. Sebaliknya, Yudas membuat keputusan itu sendiri. Pengetahuan Tuhan itu tidak sama dengan takdir. Pengetahuan itu hanya memungkinkan Tuhan mengetahui hasil natural dari pilihan yang kita buat. Pengkhianatan Yudas menunjukkan bahwa pengetahuan Tuhan tentang jalan yang akan kita ambil tidak menentukan atau mengendalikan keputusan kita. Sebaliknya, Tuhan memberi kita kebebasan untuk membuat pilihan. Kasih-Nya yang besar memungkinkan kita memiliki kebebasan yang sejati dan mengundang kita untuk memilihnya sambil memberi kita kebebasan untuk menggunakan kehendak kita sendiri. Seterusnya, kehadiran penderitaan dan ketidakadilan bukanlah indikasi ketidaksempurnaan Tuhan, tetapi lebih sebagai akibat dari pilihan manusia dan ketidaksempurnaan dunia yang menyimpang dari rancangan asal Tuhan. Roma 8 ayat 22 mengingatkan kita, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang seluruh ciptaan sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin
Keluhan ini menunjukkan kesan yang mendalam dari dosa terhadap dunia yang mempengaruhi segala aspek penciptaan. Walau bagaimanapun, keadilan Tuhan tidak akan hilang ketika dihadapi dengan penderitaan dan kejahatan. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak memandang remeh terhadap penderitaan manusia atau ketidakadilan yang melanda masyarakat. Mazmur 34 ayat 18 meyakinkan kita bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Selain itu, dalam seluruh Alkitab kita boleh melihat contoh-contoh di mana Tuhan campur tangan untuk membetulkan kesalahan dan memandu umat manusia kembali ke arah kasih, keadilan, dan kebenaran. Sebagai contoh, hukum-hukum yang diberikan dalam Perjanjian Lama dan ajaran Yesus dalam Perjanjian Baru meletakkan dasar bagi keadilan dan pelakuan yang tepat terhadap sesama. Yang paling penting, respon terakhir Tuhan terhadap kejahatan dan penderitaan dinyatakan melalui Kristus Yesus. Di kayu salib, Yesus menghadapi penderitaan dan kejahatan yang paling besar, menanggung dosa-dosa dunia untuk menebus kita. Tindakan ini menunjukkan kasih dan keadilan Tuhan Bapa. Kasih-Nya dalam mengorbankan anaknya yang tunggal untuk umat manusia dan keadilannya dalam menangani dosa secara adil. Bapa dari surga kerana kasih-Nya yang besar dan keadilannya yang teguh memilih untuk mengorbankan anaknya sehingga kita memiliki harapannya bahkan di dunia yang gelap dan berdosa ini. Dia menjanjikan kita masa depan di mana Dia akan menghapuskan setiap air mata dari mata mereka. Tidak akan ada lagi kematian atau perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini didapat dalam Wahyu 21 ayat 4. Semua yang percaya kepadanya dapat berbagi dalam janji ini dan menantikan dunia yang bebas dari penderitaan dan kejahatan. Di sini kita benar-benar dapat melihat komitmen Tuhan untuk akhirnya menghilangkan semua kejahatan dan penderitaan. Kesimpulannya, walaupun penderitaan dan ketidakadilan ada dalam dunia ini, itu tidak mengurangi kasih atau kuasa Tuhan, tetapi itu mencerminkan kebebasan yang Dia berikan kepada kita dan juga memampirkan kecacatan dunia ini. Pengetahuannya tentang masa depan tidak menentukan pilihan kita, tetapi Tuhan dengan penuh kasih memperbolehkan kita kebebasan untuk memilih sambil menyediakan jalan penebusan melalui Kristus. Seperti yang kita bacakan tadi di Wahyu 21 ayat 4, Dia janji untuk menghapuskan setiap air mata, menawarkan masa depan di mana kematian atau perkabungan atau tangisan atau sakit tidak akan ada lagi. Responnya melalui Kristus menunjukkan kasih dan keadilannya yang pasti, menjaminkan kita satu masa depan di mana semua ketidakadilan akan diperbaiki. Jadi terimalah janji ini dan panggilan Tuhan untuk menyertainya dalam dunia yang penuh dengan kasih dan keadilan, yang bebas dari penderitaan dan kesakitan. Tuhan memberkati.